Ya Pak, saat ini saya dengar informasi untuk tahapan-tahapan pemilu kan terus berjalan, namun akhirnya sudah mencapai ke DCS. Nah, sampai sejauh mana dengan daftar calon sementara ini, Pak? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan bahwa daftar calon sementara untuk DPRD Kabupaten Kabupaten Kota Waringin Barat pada pemilu 2024 sudah kita umumkan selama kurang lebih 5 hari ya. Dan sejak tanggal 23 kemarin berakhir ya, tanggal 24 sampai hari ini itu adalah tanggapan masyarakat. Dan sejauh ini dari semua bacalek yang sudah kita umumkan, eh, alhamdulillah minim dari tanggapan masyarakat. Artinya dari semua yang sudah kita umumkan itu semuanya sudah clear. Tinggal nanti kita akan menuju kepada kalau memang ada pergantian, misalnya ada apa istilahnya yang mengundurkan diri dan sebagainya, ya, tinggal diproses nanti di partainya masing-masing. Jadi intinya semua proses baik itu pergantian nomor urut, pergantian dapil, bahkan pergantian bacalek itu semuanya ada di ranah partai politik lewat aplikasi sistem informasi pencalonan calon anggota DPRD Kabupaten sampai pusat. Oh, Kemudian selanjutnya bahwa nanti kita tunggu pada pukul 23.59 apakah ada ya tanggapan masyarakat terkait dengan bacalek yang sudah kita umumkan. Tapi sejauh ini belum ada. belum masuk gitu ya. Ya, kita tunggu nanti pada pukul 23.59. Nah, kalau kita bicara di sini DCS ya, daftar calon sementara, yang Ya, mana ini merupakan salah satu akan ada sanggahan atau tidak ya untuk penentu pada hari ini ya. ya. Nah, kelihatan sanggahan itu apakah dari partai itu sendiri atau dari masyarakat atau bagaimana, Pak? Eh, yang namanya sanggahan itu bisa dari partai politik sendiri, bisa dari masyarakat umum. Cuman syaratnya adalah bahwa apabila melakukan sanggahan atau masukan harus menyertakan identitas yang lengkap. Artinya kami tidak melayani kalau masukan atau sanggahan itu hanya berupa SMS misalnya, hanya berupa surat-surat yang tidak jelas asal muasalnya. Jadi harus jelas ya identitas yang melakukan sanggahan dan apa masalahnya yang disampaikan, sehingga kami akan melakukan koordinasi dengan partai yang bersangkutan. Begitu yang akan kita lakukan. Tapi selama ini alhamdulillah itu belum ada kita dapatkan. Oh, nah kalau kita bicara sanggahan itu apakah memang bentuknya sifatnya pelaporan dari masyarakat itu sendiri atau dari partai yang dianggap kurang memuaskan atau bagaimana Bang? Sedikit kronologisnya Bang. Ya, pada prinsipnya sanggahan ataupun masukan ya itu bisa saya sampaikan tadi, mungkin ada dari anggota partai itu sendiri dan juga ada dari masyarakat secara umum. Kalau masalahnya di dalam partai itu adalah urusan intern partai, karena pada prinsipnya sekali lagi bahwa pencalonan kemudian segala persyaratan sebagainya itu semua dilakukan oleh masing-masing partai politik. Kami hanya bisa memberikan informasi dan klarifikasi kepada partai yang bersangkutan. Nah, itu yang apa semestinya terjadi. Nah, kalau mereka melaporkan apakah ini berimplikasi ke hukum atau hanya sebatas terverifikasi saja Bang? Kalau memang misalnya itu persoalan-persoalan yang mungkin sudah melanggar hukum itu bisalah mungkin secara hukum kan. Tapi kalau misalnya hanya itu terkait dengan misalnya ketidakpuasan misalnya terhadap nomor urut yang yang disusun oleh partai politik, itu sekali lagi adalah persoalan intern Intern mereka gitu. intern mereka. Artinya kami ya kalaupun dilaporkan paling hanya klarifikasi saja kan terkait dengan apakah itu berubah dan tidaknya, sekali lagi itu adalah intern partai. Kami tidak ikut campur di dalam persoalan-persoalan seperti itu. Mungkin harapannya Bang dengan masa berakhirnya untuk penentu di CS ini Bang. Ya, harapan kami kepada semua masyarakat yang sudah mengetahui informasi terkait bacalek yang sudah kita umumkan dalam daftar calon sementara, kalau misalnya ada tanggapan
terkait misalnya pekerjaan misalnya, kemudian terkait dengan persoalan hukum atau persoalan-persoalan lain yang kami tidak ketahui, bisa disampaikan, masih ada waktu nanti pada sampai pada pukul 23.59 nanti malam. Artinya kalau memang itu valid, akan kita tidak lanjuti dengan cara kita melakukan klarifikasi kepada partai dan yang bersangkutan. Kalau misalnya memang itu terbukti, berarti itu ada keharusan bagi partai politik untuk bisa menindaklanjutinya. Nah, kalau pelaporannya ada perlindungan hukum nggak? Dalam arti seperti LPSK misalkan atau bagaimana? Yang pasti begini, semua yang melaporkan itu kan akan kita lindungi. Artinya identitasnya itu kan hanya kami yang pegang kan. Artinya dari sisi keamanan insya Allah aman, itu aja. Dan harapan saya sekali lagi, mudah-mudahan dengan diumumkannya ini masyarakat sudah paham informasi awal terkait dengan bakal calon anggota DPRD yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat khususnya. Oke, terima kasih. Hari ini kewajiban Bawaslu dalam pengawasan melekat ya, khusus di KPU ini berapa orang? Untuk hari ini, untuk tertanggal sekarang, pengawasan melekat penyusunan pengumuman DCS daftar calon sementara Kabupaten Kota Waringin Barat. Untuk sementara belum ada konfirmasi dari KPU, jadi untuk selanjutnya masih belum ada konfirmasi. Oh, belum ada ya. Belum ada. Jadi pada intinya Bawaslu peran fungsi untuk sebagai pengawasan di KPU untuk ditetapkan 2 orang untuk dalam setiap harinya ya, Iya, kegiatan setiap hari. kerjanya gitu ya. Yang mana ini Bawaslu termasuk abang periode yang tahun 2023-2028 ya. Iya. Oke bang, makasih bang.